Halo semuanya, welcome back to my channel. Today I'm gonna talk about tips decluttering. Nanti aku bakal share beberapa tips decluttering yang jadi patokan buat aku gitu loh. Sambil aku sharing juga kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. So, simak video ini sampai selesai ya. Sebenarnya apa aja sih yang perlu dilakukan agar decluttering itu menjadi lebih mudah? Nah, kalau dari aku sendiri ada beberapa tips yang menjadi pegangan gitu loh untuk aku ketika aku lagi declutter atau beres-beres barang. Yang pertama adalah satu ruangan. Iya betul. Jadi maksudnya satu ruangan itu kita fokus aja ke satu ruangan dulu nih, misalnya di hari tertentu. Atau kalau misalnya kita emang sanggup, kita bisa beberapa ruangan dalam satu hari tersebut. Tapi kalau aku biasanya kalau misalnya mau bener-bener declutter atau beres-beres secara detail gitu ya, menyeluruh, itu biasanya aku mulai di satu ruangan dulu di hari tertentu agar aku bisa fokus dan juga nggak terlalu terbebani gitu loh. Karena kalau misalnya aku tuh mau beres-beres atau declutter ya, kayak beres-beres secara mendetail gitu, terus suka pindah-pindah ruangan, nah itu tuh bikin pekerjaan aku tuh nggak beres-beres. Jadi kayak tadinya di ruangan ini lagi ngapain, tiba-tiba kayak aku ngelihat misalnya meja dapur kotor. Jadi aku kayak ngebersihin meja dapur dulu atau apa dulu. Nah nanti tuh malah terbengkalai gitu loh yang di ruangan tadi itu. Ngerti nggak sih? Nah kayak gitulah kurang lebih. Jadi kalau aku lebih prefer ke fokus di satu ruangan dulu atau satu area dulu, baru nanti kalau misalnya udah beres, baru pindah gitu. Tips yang kedua adalah ajukan pertanyaan pada diri sendiri. Jadi misalnya kita mau menyimpan barang, itu kita tanyakan benar-benar ke diri kita. Apakah barang tersebut itu masih memberikan kita manfaat atau memberikan kita kebahagiaan gitu? Atau kayak itu tuh barangnya memang bernilai untuk hidup kita ataukah enggak? Jadi kalau misalnya memang barang itu nggak memberikan kita manfaat, nggak bernilai juga, nggak membawa kebahagiaan juga, ya udah mending dibuang aja atau kalau misalnya mubazir gitu ya, sayang misalnya barangnya masih bagus, bisa kita sumbangkan ke orang lain yang memang membutuhkan barang tersebut. Selanjutnya adalah mengelompokkan barang. Jadi kita kelompokkan nih elektronik mana, kayak baju, pakaian gitu atau misalnya buku, agar kita itu bisa lebih mudah untuk melakukan pengurangan. Selanjutnya adalah mengatasi sentimen. Jadi kita harus mengesampingkan nih sentimen terhadap suatu barang. Karena kita harus benar-benar melihat apakah barang tersebut itu memang masih bermanfaat untuk kita, masih bernilai gitu ataukah enggak. Jangan sampai karena rasa emosional kita terhadap suatu barang itu menjadikan barang tersebut itu malah tidak berguna gitu loh karena kita simpan dan tidak kita gunakan. Karena aku pribadi tuh sebelumnya sering banget kayak gini. Jadi kayak aku mau mendeklutter suatu barang, tapi kayak aku mikir, sayang juga ya, ini kan udah lama gitu loh. Ini kan pemberian dari siapa gitu, orang lain atau siapa gitu. Aduh sayang ya kalau misalnya harus dibuang gitu. Padahal aku sendiri udah nggak make barang itu. Nah, pada akhirnya ketika aku memutuskan untuk mendeklutter barang tersebut, ternyata ya nggak apa-apa, nggak ada yang terjadi di hidup aku juga tidak memerlukannya gitu loh. Jadi ya oke-oke aja sebenarnya. Selanjutnya, ini sebenarnya masih nyambung juga ya, adalah pilih prinsip hidup minimalis. Karena dengan memegang prinsip minimalis itu, kita jadi benar-benar tahu gitu loh kayak barang ini tuh sebenarnya masih bernilai nggak sih? Masih memberikan kita kebahagiaan nggak sih? Kalau misalnya memang tidak memberikan manfaat, tidak memberikan kebahagiaan, ya udah hilangkan barang itu dari hidup kita gitu. Dan aku juga sebenarnya kagum banget ya sama orang-orang yang udah menerapkan prinsip hidup minimalis itu dari dulu. Karena aku jujur sejak dulu tuh aku kayak orangnya sentimennya itu tinggi gitu terhadap sesuatu. Jadi kayak kalau aku misalnya mau membuang itu, aku ngerasa kayak sayang. Aku merasa bahwa mungkin nanti suatu saat aku menginginkannya atau aku membutuhkannya gitu. Padahal ya enggak juga.
Tips selanjutnya adalah membuat jadwal. Jadi kita bisa membuat jadwal kapan sih kita harus decluttering, kapan sih kita harus beres-beres secara mendetail gitu ya. Entah misalnya bisa 1 hari sekali, atau misalnya 3 hari sekali, atau 1 minggu sekali, bahkan bisa juga ya. Jadi usahakan agar si beres-beres mendetail ini menjadi rutinitas, menjadi bagian dari rutinitas keseharian kita gitu. Selanjutnya adalah hindari pembelian barang secara impulsif nih. Jadi kita tuh harus benar-benar mempertimbangkan ketika kita akan membeli suatu barang baru. Apakah benar barang-barang itu bermanfaat untuk kita? Apakah benar kita sangat membutuhkan barang tersebut gitu dan akan kita gunakan? Atau misalnya kita hanya ikut-ikutan, kayak misalnya lagi diskon gede-gedean misalnya ya, atau misalnya lagi event 12-12 misalnya. Ya, terus kita kayak merasa sayang aja kalau misalnya kita nggak belanja barang tersebut, karena kita rasa barang tersebut itu lagi murah banget gitu. Padahal ya kita nggak benar-benar butuh barang itu. Nah, itu harus dihindari juga ya. Jadi kita harus benar-benar membeli barang baru itu yang emang kita butuhkan, yang emang akan kita gunakan gitu. Tips selanjutnya, ini nggak kalah penting juga ya, yaitu melibatkan anggota keluarga atau misalnya teman atau misalnya tetangga ketika kita melakukan decluttering atau beres-beres pada skala yang sangat besar misalnya ya, kayak misalnya satu rumah atau misalnya ya pokoknya skalanya besar gitu. Nah, kita bisa mengikut sertakan atau meminta bantuan mereka gitu, agar ya kita juga nggak terlalu terbebani dan ya kita juga nggak terlalu capek gitu loh. Tips selanjutnya adalah sumbangkan atau daur ulang. Nah, jadi kita bisa misalnya menyumbangkan barang-barang yang udah nggak terpakai, atau misalnya kita bisa mendaur ulang gitu. Misalnya kita merasa nggak enak nih, kayak misalnya mau dikasih ke tetangga atau misalnya dikasih ke siapa gitu, takutnya mereka ngerasa terhina misalnya ya, kan ada juga ya. Karena aku sempat baca salah satu komentar di channel YouTubeku, katanya dia memberikan baju bekasnya kepada orang lain gitu ya, kepada tetangganya, tapi malah dijulitin gitu, dan malah bajunya itu dijadikan keset atau lap. Jadi untuk menghindari terjadinya hal tersebut, nah kita bisa pilih untuk mendaur ulang. Kita bisa cari info kayak tempat mana sih yang mengadakan daur ulang gitu, yang menerima daur ulang. Nah, kita bisa hubungi tempat itu gitu, dan kita bisa memberikan barang-barang yang sudah tidak terpakai untuk didaur ulang kembali. Jadi nggak mau bazir juga, dan ya kita menghindari omongan-omongan yang tidak mengenakan gitu loh ya, dari orang-orang yang menerima barang kita gitu loh. Oke, itulah tadi beberapa tips dari aku yang semoga bisa membantu membuat lingkungan lebih teratur dan juga bisa mengurangi kelebihan barang-barang yang sudah tidak diperlukan lagi. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang lagi ya. Bye!